السلام عليكم. خلاص شيخنا. طيب شيخنا جاءت بعض الأسئلة شيخنا نرجو الجواب منكم. يقول سائل: في بعض الأحيان الزوج أو الزوجة لا يذكر يعني في أثناء الغضب لا يتعوذ بالله، يعني لا يذكر التعوذ. يعني نريد منكم ماذا يفعل الزوج أو الزوجة حين يعني حصل الغضب منه أو منها؟ نعم، خاصة في غضب الشديد. نعم، خاصة في الغضب الشديد يعني.
نعم جزاهم الله خير. سؤال ثاني يا شيخنا. سؤال ثاني. نعم. يقول سائل: هل سورة حاميم السجدة من أذكار الذي نقولها قبل النوم؟ سورة حاميم السجدة هل من أذكار النوم؟ ايوه عفوا. سورة حاميم السجدة هل نقولها قبل النوم؟ يعني من حاميم السجدة، سورة السجدة. ايوه نعم نعم.
Jazakumullah khair. Soal thalith Syekh. كيف إذا عندنا كثير إذا أنعمنا الله سبحانه وتعالى أولاد كثيرة أو كثيرون ولكن نحن لا نستطيع أن نعطي حقوقهم من الدراسة وماذا هذا ولباس لهم وغيرها من الأشياء التي يحتاجها أولادنا. فهم السؤال شيخنا؟ نعم. يعني إذا ماذا نفعل يعني كيف حال ماذا نفعل إذا أرزقنا الله كثير من الأولاد لكن لا نستطيع أن نعطي حقوقهم؟ بين الموجود والموجود
Jazakumullah khair Syekhana, barakallahu fikum wa nafa'allahu bi'ilmikum. Insyaallah nattasil bikum. Jazakumullah khair insyaallah. Di waktu nattasil bikum fi waqt al-akhar insyaallah. Nah, baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu ya, bentar ya. Kita baca dulu aja ya jawabannya. Ini banyak cuma kerjanya berlipat-lipat. Menerjemahkan bahasa Arab, bahasa Indonesia lagi. Kemudian juga tidak semua kalimat Syekh bisa ditangkap. Sehingga saya mohon maaf dan ikhwas semuanya. Meskipun tadi sudah memberikan kesempatan bertanya, namun tidak semuanya ditanyakan. Ada juga tadi yang saya tidak pahami dengan pertanyaan sehingga saya tidak tanyakan. Yang pertama tadi ada pertanyaan kepada Syekh. Terkadang seorang tidak ingat membaca ta'awudz ketika dia sedang marah. Apalagi kalau marahnya pada puncak-puncaknya. Nah, tidak ingat, sampai tidak ingat duduk atau tiduran katanya. Apakah solusinya ketika kita marah tetapi ingat ta'awudz? Maksudnya mungkin tetapi tidak ingat ta'awudz. Syekh menjawab bahwa apa yang telah disebutkan tadi, apa yang telah kita dengar dari tausiah tadi, sebetulnya sudah ada isyarat ya. Tapi isyarat kepada mencegah terjadinya marah, mencegah terjatuh kepada marah. Artinya kalau kita mengikuti apa yang diwasiatkan oleh Syekh tadi dalam sebagian nasihatnya, insyaallah kita akan tercegah dari terjatuh kepada marah, baik suami ataupun istri, karena sama-sama mengikuti aturan-aturan syariat. Dan dan mencegah itu lebih baik daripada apa? Daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga yang perlu kita perhatikan sebelum kita menanyakan tentang bagaimana obatnya kalau sedang marah, itu yang lebih penting lagi adalah bagaimana supaya tidak marah, supaya tidak terjadi saling marah. Itu tidak kalah pentingnya. Karena mengobati, mencegah lebih mudah daripada mengobati yang sudah terjadi. Sehingga perlu dicari sebab-sebab mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaukan dari pernikahan. Bahwa di antara maksud dari pernikahan adalah untuk sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ja'ala bainakum mawaddah
warahmah. Dengan pernikahan ini diharapkan akan ada mawaddah dan rahmah. Kalau pernikahan itu betul-betul dibangun di atas syariat, maka yang muncul adalah mawaddah dan rahmah, bukan saling marah. Namun ada juga sebab-sebab lainnya yang juga perlu diperhatikan berkaitan dengan ini adalah pentingnya ilmu syariat. Sehingga seorang suami membaca hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, seorang istri juga membaca hal yang berkaitan dengan rumah tangga yang ditulis oleh para ulama. Yang dengan ilmu syariat ini, maka seorang akan semakin dijauhkan dari persoalan-persoalan, semakin selamat dari kesalahan-kesalahan, sehingga mengurangi datangnya kemarahan, dan justru yang datang adalah rahmah dan mawaddah. Begitu pula yang akan menyebabkan datangnya mawaddah dan rahmah adalah ta'awun 'ala ta'ah. Tolong menolong untuk ketaatan. Suami dan istri saling menolong untuk taat kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang tadi barangkali sudah disebutkan oleh Ustaz Abdul Samad rahimahullah taala tentang seorang Allah memberikan rahmat, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam dan kemudian membangunkan istrinya juga untuk sholat malam. Begitu pula Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang bangun malam dan kemudian membangunkan suaminya untuk sholat malam. Maka dengan saling taat akan datang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saling mengajak kepada ketaatan akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga dalam hadis yang sudah disebutkan tadi, nikahilah wanita yang walud dan wadud, yang banyak anaknya dan kasih sayang. Sehingga ketika mau menikah harus diperhatikan ini. Orang wanita ini yang akan kita nikahi adalah wanita yang penuh kasih sayang. Karena wanita yang penuh kasih sayang ini akan menjadi sebab datangnya rahmah. Cinta yang kasih sayang yang ada pada wanita tersebut akan membuat dia mau berkhidmah. Kalau istrinya yang dicari adalah istri yang punya kasih sayang yang besar, maka dia akan menjadi wanita, ketika menjadi istri, dia akan menjadi istri yang mau berkhidmah kepada suaminya. Dan dia tidak langsung membantah suaminya ketika dia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan seandainya suaminya salah dan marah tapi salah, dia pun tidak langsung tidak langsung meladeninya, tidak langsung menanggapi kemarahan suami, yang sebetulnya dia tahu suaminya yang salah. Ini wanita yang wadud. Kalau melihat suaminya marah, meskipun suaminya yang salah, dia tidak langsung memojokkan suaminya, bahkan dia biarkan suaminya dulu sampai tenang. Nanti baru kalau memang butuh adanya diskusi, itu dilakukan setelah Setelah hilang marahnya. Setelah hilang marahnya baru ada diskusi. Tidak dilawan ketika saat marah. Nah, karena memang marah itu sangat jelek akibatnya. Ini diantaranya, yaitu menikahi wanita yang al-walud dan wadud untuk menghindari munculnya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, supaya datang rahmah, sehingga yang dinikahi adalah yang al-walud dan yang al-wadud. Kemudian adapun ilajnya, adapun obatnya ketika marah, apa yang harus dilakukan? Yang semestinya dilakukan, yang pertama adalah dia melakukan isti'adzah billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu dia merubah
posisi, merubah keadaannya. Kalau dia berbaring kemudian duduk atau seterusnya. Juga dia berusaha untuk berpindah keadaan untuk melakukan satu ketaatan. Untuk berwudu, untuk sholat sunnah. Ini ketika marah, dia segera berwudu atau sholat sunnah untuk merubah keadaan dia dari marahnya kepada ketaatan. Ya. Karena kalau marah itu dibiarkan saja, kondisi marah itu dibiarkan terus, ini tidak akan baik akibatnya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika ada seorang meminta wasiat, Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Ketika minta wasiat lagi, Nabi mengatakan jangan marah lagi. Ketika minta wasiat lagi, Nabi masih mengatakan lagi jangan marah. Karena memang marah itu sangat jelek akibatnya. Dan termasuk yang tidak kalah pentingnya untuk untuk menjadi obat adalah untuk memperbanyak doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Istrinya juga begitu, berdoa kepada Allah untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Dan doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian ada pertanyaan juga tadi, apakah surah As-Sajdah itu termasuk dari bacaan dzikir sebelum tidur? Syekh mengatakan saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan itu. Syekh mengatakan saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan bahwa surat As-Sajdah itu termasuk bacaan dzikir sebelum tidur. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, berkaitan dengan bagaimana banyak anak tapi tidak mampu memenuhi hak-haknya. Banyak anak tapi tidak mau memenuhi hak-haknya, baik contohnya dalam sekolah tidak mampu membiayai, kemudian pakaian dan lain-lain. Beliau menjawab kurang lebih ya, bahwasanya memang tidak sama kemampuan setiap orang ya. Sehingga ketika sudah mulai merasakan banyak anak tapi banyak masalah, dia boleh untuk mengatur ya. Boleh untuk apa? Mengatur kelahiran anak-anaknya ya. Karena meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan menikahilah wanita yang banyak anaknya ya, tapi bukan berarti memerintahkan kita untuk sekedar banyak anak setelah itu dibiarkan saja, tidak diurusi, tidak. Tapi kita punya kewajiban untuk mengurusinya secara hissiyah ataupun secara ma'nawiyah. Secara hissiyah dari pakaian, makanan, secara ma'nawiyah dari bimbingan, ilmu dan seterusnya. Maka seorang yang bisa memenuhi ini semuanya, itu yang kita inginkan. Yang diharapkan seorang banyak anak dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hissiyahnya, yang zahirnya ataupun yang batinnya dari ilmu dan seterusnya. Kalau dia sendiri tidak mampu ya, maka dia bisa meminta orang lain untuk membantunya, meminta orang lain untuk membantu mengurusi, mengajari anak-anaknya. Bahkan seandainya harus dengan uang, harus dengan membayar orang lain, karena dia sendiri tidak mampu, tapi dia bisa menyuruh orang lain dengan membayarnya, seperti memasukkan ke madrasah salafiyah atau yang semisal itu. Ya. Ya, kalau dia tidak mampu, ya tadi dia mengatur kelahiran anak-anaknya ya, sehingga tidak terlalu rapat ya, dengan menyempurnakan susuan. Sempurnanya susuan adalah berapa? 2 tahun. Sempurnakan susuan 2 tahun. Insyaallah kalau diatur, dan ini tidak bertentangan insyaallah dengan syariat ya, karena dia merasa akan kerepotan, maka dia atur ya, sehingga tidak menyulitkan bagi suami ataupun tidak menyulitkan pula bagi
istri, karena diatur tentang rentang kelahiran anak-anaknya. Ya. Beliau menyebutkan beberapa contoh mengatur tadi, sebetulnya menyebutkan beberapa contoh mengatur, tapi sebagian suara agak hilang. Di antaranya kurang lebih gambarannya, kalau misalnya dia menikahi wanita yang 25 tahun misalnya, maka anak yang banyak yang bisa dia dapatkan dari wanita dengan sebab pernikahan tadi, kalau seandainya 5 anak dan setiap anak itu antara satu anak dengan anak yang lainnya 3 tahun jaraknya, maka ini sudah banyak dan dan tidak menyulitkan. Ini kalau misalnya 5 anak, setiap anak 3 tahun, umurnya istrinya 25, berarti berapa tahun? 25 tambah 40, masih bisa kan? Masih bisa punya anak banyak, tapi juga tidak terlalu menyulitkan bagi suami ataupun istri. Kurang lebih begitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya mohon maaf pada ikhwah semuanya kalau tidak sempurna dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang terjadi di majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.